bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Hari ketika Yesus mati. Ayat hafalan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pekabaran pelajaran ini, kita melayani Tuhan bila kita membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Adakah seseorang yang engkau sangat kasihi sampai-sampai engkau melakukan apa saja untuknya? Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mau mengorbankan anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus rela mati buat kita. Malam yang penuh dengan siksaan dan cemoohan akhirnya berakhir. Sekarang para tentara Roma membawa dia dan dua pencuri keluar kota untuk menyalibkan mereka. Simon telah membawa salib Yesus ke tempat penyaliban. Tugas yang mengerikan segera akan terlaksana. Alkitab dengan sederhana mengatakan mereka menyalibkan dia. Orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab tahu apa artinya itu. Mereka tahu bahwa penyaliban mengakibatkan kematian yang lambat tetapi sangat menyakitkan. Mereka tahu bahwa kerumunan orang banyak akan mengikuti para penjahat ke tempat penyaliban sambil meneriakkan cemoohan-cemoohan sepanjang jalan. Mereka tahu bahwa para tentara akan memakukan tangan dan kaki para penjahat itu ke kayu salib. Mereka tahu bahwa para tentara akan menancapkan salib itu ke dalam suatu lubang di tanah. Ya, mereka tahu bahwa itulah cara terburuk untuk mati. Dan itulah yang persis terjadi kepada Yesus. Para tentara memakukan dia di kayu salib, kemudian menempatkan salibnya di antara dua salib pencuri itu. Orang banyak yang telah mengikuti mereka sampai keluar kota telah berkumpul. Penyiksaan yang telah berlangsung sepanjang malam berlanjut lagi. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turunkan dirimu dari salib itu, teriak seseorang. Dia menyelamatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Cemooh yang lain. Kalau engkau turun dari salib itu, kami baru akan percaya kepadamu. Teriak yang lain dengan nada mengejek. Kalau Tuhan menginginkan dia, biarkan Tuhan menyelamatkan dia. Teriak yang lain sambil tertawa. Katanya dia anak Allah. Dan terus-menerus berlanjut. Bahkan salah seorang pencuri yang disalibkan bersama Yesus juga berteriak mengejek dia. Meskipun rasa sakit dan ejekan itu begitu menyakitkan, sesuatu yang lebih buruk lagi sedang terjadi pada Yesus. Ketika Dia datang ke dunia ini untuk mati bagi kita, Yesus mengambil dosa-dosa kita kepadanya. Semua kesalahan setiap orang yang pernah hidup dan yang akan hidup di dunia ini ditanggung olehnya, sementara Dia tergantung di kayu salib. Beban dosa itu begitu besar, sampai-sampai Dia merasa Allah telah meninggalkan Dia selamanya.
perasaan ditinggalkan oleh bapaknya menyebabkan Yesus menangis. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Walaupun dia merasa dia tidak akan melihat bapaknya lagi, Yesus tetap rela mati bagi kita. Tetapi Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Allah dan seluruh malaikat-malaikat di surga sedang memperhatikan dan menderita bersamanya. Bahkan seluruh bumi merasakan penderitaannya. Kegelapan menutupi daerah itu selama 3 jam. Dan ketika Yesus akhirnya mati, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kita bisa membaca dalam Matius pasal 27 ayat 51. Apakah engkau sangat mengasihi seseorang sampai-sampai engkau mau melewati kematian yang menyiksa buat orang itu? Itulah besarnya kasih Yesus bagi kita. Dia sangat mengasihimu sampai tidak ada lagi yang dapat Dia lakukan selain menyelamatkan engkau. Dia rela melewati kematian yang begitu menyiksa supaya engkau dapat hidup bersamanya selamanya. Kasih itu adalah inti dari kekristenan. Itulah alasan dari setiap lagu yang kita nyanyikan, setiap doa yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan. Kasih itu adalah pekabaran yang diminta dari kita untuk dibagikan kepada orang lain. Siapa yang tidak perlu mengetahui bahwa mereka sangat dikasihi? Siapa yang tidak dapat menolak mengasihi Allah yang mau melakukan apa saja untuk menyelamatkan dia? Ceritakan hal ini kepada seseorang yang engkau kenal. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.